Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ramadhani dari kelompok 25. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan Statistika 2 pada shift 3. Jadi soalnya adalah seorang manajer operasional ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jam pelatihan karyawan dengan tingkat produktivitas kerja, di mana di sini tingkat produktivitas kerjanya ada skala 1 sampai dengan 10. Nah, kemudian data tersebut dikumpulkan dari 10 karyawan. Di sini hanya ada dua variabel, di mana variabel terikatnya itu adalah variabel bebasnya itu adalah jam pelatihan atau X. Kemudian kalau misalkan variabel terikatnya di sini adalah produktivitas atau Y. Jadi pada soal ini termasuk regresi linear sederhana karena ini hanya ada dua variabel. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan menghitung koefisien korelasi yang didapatkan, lalu menjelaskan interpretasinya. Yang kedua itu menentukan persamaan regresi dan jelaskan maksud dari persamaan tersebut. Kemudian yang ketiga kita disuruh membuat scatter plot dari data tersebut dan jelaskan pola yang terbentuk. Kemudian yang terakhir menjelaskan hubungan antara kedua variabel berdasarkan hasil analisis. Kemudian untuk soal ini, kita akan menggunakan software RStudio, di mana yang pertama kita harus memasukkan data-data tersebut ke dalam Excel terlebih dahulu. Jadi ini yang data tabel di sini kita copy lalu kita masukkan ke file Excel, di mana di sini saya sudah membuat file Excel-nya yang berisi data-data pada soal dengan nama filenya adalah tugas mingguan modul 3. Jadi setelah di save Excel-nya, kemudian dibuat foldernya yang berisikan file Excel ini. Jadi kita akan masuk ke RStudio terlebih dahulu. Kita masuk ke RStudio, lalu kita klik yang file, lalu new project. Kita tunggu. Nah, kita klik yang existing directory. Habis itu kita browse, kita cari file yang udah kita buat, folder yang udah kita buat. Nah, di sini saya menamakan foldernya ini adalah tugas mingguan modul 3, di mana di dalamnya ini ada file Excel yang tadi sudah saya buat. Kita klik, lalu open, lalu kita klik create project. Kemudian, nah di sini di file di sini sudah terbaca ya. Kalau misalkan sudah ada seperti ini, berarti ini artinya sudah terbaca oleh RStudio-nya. Kemudian kita klik new untuk memasukkan sintaknya. Jadi ini saya sudah copy paste sintaknya. Oke, jadi yang pertama kita harus menginstal package terlebih dahulu, di mana dengan cara install package readxl. Di sini digunakan untuk menginstal package supaya RStudio itu bisa membaca file Excel. Jadi itu adalah fungsi untuk membaca file Excel yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian setelah kita install, kita aktifkan package yang sudah diinstal. Kemudian kita input data dengan cara read xlsx, di mana di sini adalah nama file Excel-nya dan dia akan membaca pada sheet 1. Kebetulan karena di file Excel ini hanya ada sheet 1, ya jadi dia akan membaca sheet 1. Kalau misalkan ada 2 sheet, nanti tinggal dibuat lagi aja untuk ngebacanya sheet sama dengan 2, untuk ngebaca sheet 2 gitu. Nah, kemudian pada soal 1 ini kan kita akan yang pertama kita akan menghitung koefisien korelasinya terlebih dahulu. Jadi di sini modul 3 data frame ini adalah mengubah data menjadi format data frame. Kemudian yang X ini adalah soal 1 jam pelatihan X. Artinya di sini dia akan ngebaca file Excel pada kolom jam pelatihan X. Ya, jadi nanti RStudio akan ngebaca kolom yang ini jam pelatihan X. Nah, begitu juga dengan yang Y. Yang Y di sini dia akan nanti ngebaca kolom produktivitas Y. Nah, kemudian di sini adalah fungsi untuk menghitung koefisien korelasi, di mana chor, nah ini masukkan si X sama Y-nya. Nah, nanti akan didapatkan hasil koefisien korelasinya. Kemudian kalau misalkan bedanya sama core test di sini, ini lebih lengkap lagi, dikarenakan dia nanti akan menghasilkan
kayak p-value, kemudian nilai korelasi atau uji signifikansi. Kemudian kita akan membuat scatter plot dengan cara plot eh, terus ada X, Y, di mana di sini yang akan menjadi sumbunya, jadi sumbu X sama sumbu Y. Kemudian main di sini adalah judul dari grafiknya, nanti judul grafiknya ini adalah produktivitas versus jam pelatihan. Kemudian X di sini adalah sumbu X-nya itu adalah jam pelatihan, sumbu Y-nya ini adalah produktivitas. Kemudian kita akan membuat garis regresi dengan cara upline terus Y sama X. Di sini untuk menambahkan garis regresi ke dalam scatter plotnya. Jadi nanti di scatter plotnya ada garis regresinya. Kemudian kita akan mencari persamaan model regresi linear sederhana. Jadi nanti ini untuk mencari persamaan regresi linear, di mana nanti ada intercept sama dengan slope. Nanti hasilnya persamaannya Y sama dengan berapa gitu. Nah, ini udah bisa kita running aja. Ctrl A, kemudian kita running. Kita tunggu. Oke. Nah, ini sudah ada ya hasilnya. Jadi, nah, ini kita ke plot. Nah, di sini sudah terlihat juga scatter plotnya. Kemudian kita lihat, kita analisis hasilnya di mana di sini untuk menjawab soal yang pertama dulu ya. Kita akan menjawab soal yang pertama untuk menghitung koefisien korelasinya, lalu kita interpretasikan hasilnya. Dari hasil running RStudio didapatkan koefisien korelasinya itu adalah 0,931585. Kemudian ini adalah bernilai positif dan mendekati nilai 1 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear positif yang kuat antara jam pelatihan karyawan dengan tingkat produktivitas kerja. Artinya kalau misalkan positif itu dia semakin banyak jam pelatihan yang diberikan kepada karyawan, maka produktivitas kerjanya itu cenderung semakin meningkat. Kemudian di sini p-value-nya ini adalah 8,818 kali 10 pangkat min 5 gitu ya. Artinya dia kurang dari 0,05. Sehingga hubungan tersebut signifikan secara statistik. Dan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kedua variabel itu bukan terjadi secara kebetulan, dan analisis regresi linear ini sederhana yang ini itu layak digunakan untuk memodelkan hubungan ini. Kemudian yang kedua, kita kan disuruh untuk membuat persamaan regresi. Jadi hasilnya adalah 2,5 Y sama dengan 2,5 ditambah 0,9X. Jadi model regresi ini menunjukkan bahwa jam pelatihan memiliki pengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan. Dengan nilai konstantanya itu adalah 2,5 mengindikasikan bahwa karyawan yang tidak mendapatkan pelatihan sama sekali diperkirakan memiliki tingkat produktivitas sebesar 2,5. Nah, kalau misalkan koefisien regresinya sebesar 0,9, berarti setiap penambahan 1 jam pelatihan itu akan meningkatkan produktivitas kerja karyawan rata-rata sebesar 0,9 poin. Kemudian yang ketiga, kita akan nah, di sini untuk membuat scatter plotnya. Nah, ini sudah dihasilkan scatter plotnya, produktivitas versus jam kerja, di mana dari scatter plot ini terlihat bahwa titik-titik data ini menyebar membentuk pola menaik dari kiri, lalu dari kiri bawah kemudian ke kanan atas. Nah, selain itu juga titik-titik tersebut berada cukup dekat dengan garis regresinya. Nih ya,
Ini garis regresinya, jadi ya cukup dekat lah. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa data memiliki pola linear positif yang kuat. Jadi dari kiri bawah ke kanan atas itu artinya positif, memiliki pola linear yang positif yang kuat. Di mana peningkatan jam pelatihan itu diikuti dengan peningkatan produktivitas kerja. Jadi di mana kalau misalkan peningkatan jam pelatihan semakin banyak atau semakin tinggi, maka produktivitasnya juga semakin meningkat. Itu arti dari positif. Nah, kemudian yang terakhir, kita untuk menjawab yang D ini, jelaskan hubungan antara kedua variabel yang berdasarkan hasil analisis. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis korelasi, regresi, dan visualisasi data ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara jam pelatihan dengan juga produktivitas kerja karyawan. Nah, dengan demikian, program pelatihan yang diberikan kepada karyawan terbukti memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas kerja. Jadi, semakin banyaknya jam pelatihan yang diberikan, maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh karyawan tersebut. Nah, baik, itu sudah cukup untuk menjawab soal pada tugas mingguan kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.